Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam semangat-semangat, sukacita, sukacita. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online yang sebentar akan kita saksikan bersama-sama. Mari kita siapkan hati, pikiran kita agar kita dapat beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepada Dia. Kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita hari ini. Mari beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Syukur pada hari ini ada pada Tuhan kita. Syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan setiap kita. Dan mari kita menaikkan puji-pujian kita pada Tuhan kita. Kita percaya ada kuasa Allah yang bekerja tengah kita pada hari ini. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 8 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita dengan puji dengan sukacita nyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan mazmur kita.
senantiasa baik dan mengasihi setiap kita. Dia memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari pada hari ini kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Setiap harinya pun kita menyadari akan kebaikan Tuhan. Ketika kita bangun tidur, itu merupakan suatu berkat dari Tuhan. Ketika kita makan, merupakan suatu berkat dari Tuhan. Pekerjaan yang kita miliki, keluarga, teman-teman yang kita miliki, itu merupakan suatu berkat dari Tuhan. Di dalam Mazmur 92 mengatakan betapa baiknya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan menyanyikan pujian. Pada hari ini kita akan puji-pujian bagi Tuhan, kita syukur karena tangan Tuhan selalu siap untuk menolong setiap kita, saudara. Dan kita percaya pada kuasa dan mujizat dalam mengucap syukur. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
kita syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan bicaralah bagi setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami akan beran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman-Mu juga Tuhan Yesus. Kami percaya otoritas, urapan Allah ada dalam diri hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk tentang firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom MDC Bogor. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara di dalam ibadah online kali ini. Saya percaya sekalipun online, tetapi Tuhan tetap menyertai kita, melindungi kita dengan kenyataan kita masih bisa beribadah sekalipun secara online hari ini. Itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, satu kali lagi kami dapat kesempatan untuk duduk diam di dekat kaki-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepadamu lewat ibadah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami nggak mau melewatkan kesempatan ini. Kami ingin belajar, kami ingin dikuatkan, diteguhkan, diberikan visi dan semangat yang baru Tuhan. Untuk mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih sepenuh hati lagi Tuhan. Dari hari-hari sebelumnya. Di dalam nama Yesus Kristus urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lugas, dengan sederhana, dan dengan penuh kuasa. Haleluya. Amin. So, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema MDC Bogor selama 2021 ini adalah Arise and Shine. Saya sangat sepakat dengan tema ini. Saudara, seluruh dunia sekarang, saudara, akibat dampak dari 2020 kita ngalamin pandemi yang begitu mengagetkan, mengejutkan, dan mengubah, disrupt semua tatanan kehidupan, semua cara hidup, cara bekerja, dan cara bersikap, saudara. Semuanya itu kebawa di tahun 2021 ini. Dan saya sih merasa bahwa ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun, saudara. Akan menjadi new normal, saudara, sekalipun vaksin mungkin sudah ditemukan. Tetapi nggak akan pernah sama lagi. Nah, saudara, waktu seluruh dunia menanti-nantikan vaksin, kita seolah-olah terpaku mengikuti cara dunia, mengikuti realita yang ada. Dunia berkata bahwa dunia sedang menanti-nantikan jalan keluar dari COVID ini, yaitu menanti-nantikan vaksin, saudara. Tetapi saya mau katakan, orang percaya seharusnya hidup karena percaya pada kebenaran, bukan karena melihat realita. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup karena percaya, kebenaran seringkali beda dengan realita. Sebenarnya apa kata Alkitab yang dunia nanti-nantikan? Alkitab tidak pernah mengatakan dunia sedang menanti-nantikan vaksin atau menanti-nantikan kapan pandemi ini berlalu. Apa yang Alkitab katakan? Roma 8 ayat 19 dikatakan seperti berikut. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Apa yang dinantikan? Saat anak-anak Allah dinyatakan. So ternyata di masa-masa sulit, di masa pandemi, ternyata dunia sedang menantikan anak Tuhan muncul, tampil, menyatakan kasih, menyatakan kuasa Allah. Mereka nggak menanti-nantikan hanya sekedar vaksin. Itu cuman berita yang ngomong begitu. Jauh dalam kedalaman roh mereka. Mereka menantikan saudara dan saya. Dengan kata lain, saya mau katakan, seluruh pandemi dan kesusahan apa yang kita alami hari-hari ini sebenarnya adalah panggung yang disiapkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan tampil. Tapi anak Tuhan yang mana? Anak Tuhan ini ada dua, dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama namanya teknon, yaitu anak ya karena kelahiran, saudara. Yaitu ya kalau anak saya lahir ya secara akte, dia sah, legal, ya anak saya, dia disebut anak saya, teknon. Tidak perlu dia mirip dengan saya, tidak perlu dia seperti saya, dia teknon, dia tetap anak. Tetapi ada kata anak yang kedua, saudara. Yaitu namanya huios. Huios adalah anak yang dewasa. Anak yang dilihat akibat kemiripan dengan bapaknya. Kemiripan sikap, perilaku, kedewasaan. Sehingga kita nggak perlu ngaku-ngaku, nggak usah pakai label, saya anaknya Tommy, saudara. Orang ngelihat, kamu kok mirip banget sama bapakmu. Kamu anaknya Tommy ya? Orang bisa nebak, saudara.
Dan itu yang terjadi di zaman dulu waktu orang Kristen. Mereka nggak pakai label, kita bikin nama yuk, nama keren. Apa ya Kristen? No, Kristen bukan nama yang mereka bikin. Mereka melihat orang ini kayak Kristus banget, kayak bapaknya banget ya. Maka disebutlah nama mereka Kristen. Orang Antioquia menyebut mereka Kristen. So saya mau katakan saudara, kalau teknon itu kita karena diterima, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Saudara, dikatakan setiap yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata yang dipakai di situ adalah teknon, saudara. Kita diterima karena kita percaya menerima Yesus. Tetapi kata yang dipakai dalam Roma 8 ayat 19 ini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat siapa? Anak-anak Allah. Huios, anak yang dewasa, anak yang punya kemiripan sifat, yang udah naik level, saudara. Dan saya mau kasih satu rahasia, ternyata yang menjadi ahli waris, namanya nanti adalah si Huios ini, si anak yang dewasa. Alkitab berkata, selama belum akil balik, belum dewasa, anak-anak itu nggak beda sama hamba. Tetapi begitu mereka dewasa, mereka menjadi anak ahli waris. Haleluya, saudara. So saya katakan, ada dua level di gereja saat ini. Saya senang banget temanya Arise and Shine. Justru di tengah-tengah ini anak Tuhan bangkit karena Tuhan sudah sediakan panggungnya, kesempatan untuk bersinar bagi dunia. Saudara, ada dua level anak Tuhan. Saya mau katakan tadi, yaitu teknon dan huios. Dan saya katakan ada dua istilah juga buat gereja. Saya harap saudara bisa nangkap ini secara profetik, saudara. Yang pertama, orang menyebut church is not a club of saints. It is a hospital for sinners. That is true. Gereja bukanlah klub atau komunitas orang-orang suci, tetapi rumah sakit bagi para pendosa, saudara. Tentu saja ini bicara tentang penerimaan. Kita harus terima semua orang apa adanya. Gereja harus terbuka untuk orang-orang dengan berbagai kesalahan, berbagai dosa, berbagai jenis, mau homo kayak LGBT kayak dosa jenis apapun, koruptor, semua welcome. Welcome to this church. Because a church is not a club of saints, but a hospital for sinners. Penerimaan. Tetapi gereja harus naik level kedua. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tetapi karena dia sayang kita, dia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Saya ulangin. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi nggak membiarkan kita tetap apa adanya. Apa yang dia lakukan? Dia naikkan level kita. Dari teknon jadi huios. Jadi a church for sinners, yang acceptance menjadi level 2. Level 2, saudara. Level 2 dari gereja adalah a church is not only a hospital for sinners, but also a training ground for soldiers. Gereja adalah tempat orang mencetak orang-orang yang militan, yang menjadi representasinya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Kata kunci di sini, kalau tadi kata kunci pertama adalah penerimaan, naik level yang kedua, kata kuncinya adalah apa saudara? Militan. Saya akan mulai khotbah saya. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Ada satu kisah saat itu Daud lagi berlari dari Saul, dikejar-kejar, ingin dibunuh, lalu sampailah dia di sebuah gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Di tengah-tengah dia lagi lari dari Saul, pasti stres, depresi itu saudara. Keluarganya datang. Tapi kalau keluarga doang masih asik lah. Ada penghiburan. Yang datang selanjutnya ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa saudara yang ngumpul? Orang yang dikejar tukang piutang, artinya ini orang yang lari dari masalah nih saudara. Orang yang sakit hati, orang yang kehilangan pengharapan. Berapa orang? 400 orang. Wow, dia tengah lagi kondisi lagi susah, didatangin orang yang susah. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Daud? Daud menjadi gereja yang level 1. Penerimaan, dia tampung semua. A church is not a club of saints, it is a hospital for sinners. Dia terima buat orang-orang yang rusak semua, dia terima. Tapi apakah Daud membiarkan mereka tetap apa adanya? No. Selanjutnya kalau kita lihat akhir dari hidup mereka di 2 Samuel 23 ayat 8. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8, saudara lihat, jadi apakah 400 orang tersebut? Mereka tempatnya masih sama, masih di gua Adulam, saudara, tetapi jadi orang yang berbeda. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud.
Ishibaal orang Hakmoni kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow. Ayat 9, dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit, membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberi pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Gila saudara, satu orang ngalahin semuanya saudara. Yang lain yang tadinya lari datang cuma untuk merampas saudara. Kita lanjutkan ayat 11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara yang telah melarikan diri dari orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Siapakah pahlawan-pahlawan yang luar biasa ini? Ada deretannya dalam 2 Samuel 23 saudara. Inilah orang-orang yang 400 orang yang diterima tadi. Daud naikkan levelnya. Oke? Selesai hospital for sinners. Selesai balut-balut luka nih. Saatnya aku train kalian menjadi apa? A church is a training ground, training camp for soldiers. Aku akan latih engkau jadi pahlawan yang gagah berani. Karena engkau begitu berharga, potensimu terlalu besar. Hanya untuk bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama dan minta diterima terus. Aku akan naikkan engkau level militan. Dan saya percaya MDC Bogor akan mengalami naik level ini. Bagaimana mungkin mereka bisa berubah sebegitu drastis saudara? Itu yang mau kita pelajarin saudara. Ternyata mereka bisa berubah karena mereka memutuskan untuk bersedia berubah, saudara. Dan dari ada suatu peristiwa, kita lompat ke ayat 13 ya saudara ya. Tadi udah ayat 12, kita masuk ke ayat 13. Dari satu cerita ini saya jadi tahu kenapa mereka bisa naik level saudara. Dan saya percaya kita juga bisa naik level. Kita bisa arise and shine menggunakan panggung pandemi yang sedang Tuhan izinkan terjadi ini untuk menjadi kesempatan untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Itu tempat tongkrongan mereka tuh. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem, kota kelahiran Daud tuh. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Jadi lagi siang-siang saudara ya, mungkin lagi haus. Ia berkata, nyeletuk aja. Sekiranya ada orang yang memberikan aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Cuma nyeletuk, enak banget ya siang-siang gini aku dapat air dari perigi Bethlehem. Itu air dari kampungnya dia. Dia keingat. Istilahnya ginilah saudara-saudara lagi main ke Ethiopia gitu nyeletuk, aduh enak banget ya di tengah padang gurun kayak gini minum chat time, keinget doang saudara. Dan tahu nggak saudara, cuma nyeletuk gitu, apa yang terjadi saudara? Ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu, ini salah satu dari tiga dari 400 orang itu, menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka timba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi mereka hancur tuh. Orang Filistin lagi berkuasa itu dihancurkan. Mereka ambil air saudara. Lalu habis itu apa saudara? Dibawa kepada Daud. Daud yang melihat itu, mereka bercucuran darah sambil memberikan semangkuk air sama Daud. Tapi Daud nggak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan. Air minum diubah jadi korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini, air minum ini adalah darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Dari sedikit cerita itu, saya tahu ada 3 hal yang dilakukan oleh 3 pahlawan itu. Dan saya rasa ini yang dibangun terus-menerus sampai akhirnya mereka tadinya adalah tukang utang, yang lari dari masalah, kehilangan pengharapan, penakut. Saudara dikejar tukang piutang aja takut saudara zaman dulu saudara. Dan mereka bisa berubah jadi pahlawan yang gagah berani. 3 hal ini yang saudara harus lakukan. Supaya naik level saudara. Supaya jadi pribadi yang militan. Yang pertama, saya singkat jadi 3C saudara supaya gampang. Yang pertama, close. Dekat. Mereka
dekat dengan Daud. Sehingga mereka bisa apa? Mereka senantiasa dekat dengan Daud. Kalau Daud adalah representasi dari Allah atau Tuhan yang penuh kasih, Daud itu adalah raja penuh cinta, saudara. Kalau kita anggap Daud itu adalah Tuhan. So mereka itu dekat banget dengan Daud. Sehingga Daud nyeletuk aja, saudara, gumamannya, kerinduan doang, diubah mereka menjadi, mereka menganggapnya itu sebagai sebuah perintah. Saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara nggak perlu dipaksa-paksa untuk melakukan firman Tuhan. Saudara cuma di saat berdoa, saudara, di saat saudara merasakan seperti ada kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saudara, saudara anggap itu adalah sebagai sebuah apa? Sebuah tugas yang harus dituntaskan. Itu dia. Daud cuma punya kerinduan, diubah menjadi kewajiban. Kalau saudara sekarang, jangan-jangan kita kan kebanyakan semuanya jadi kewajiban. Melayani kewajiban, beban, dan lain sebagainya, saudara. Tidak ada lagi dengan sukarela, saudara. Pada menganggap itu dipaksa-paksa, kepahitan, dan lain sebagainya, saudara. Saudara perlu belajar dari 3 triwira ini. Mereka begitu dekat dengan Daud sehingga gumaman, celetukan Daud, mereka anggap sebagai sebuah kewajiban, sebuah perintah. Mereka pergi bantai orang Filistin, ambil semangkok air sambil bercucuran darah, apapun harga yang harus dibayar. Mereka ingin menyenangkan hati Daud. Close. Saudara, dekatlah sama Tuhan. Dekatlah, saudara. Kalau enggak dekat, kita bawaannya khawatir. Nah, kalau khawatir, kita bawaannya enggak bisa fokus sama Tuhan. Kita fokus untuk melenyapkan kekhawatiran. Kita berusaha, saudara. Khawatir nggak makan, berusaha sibuknya cari makan terus. Khawatir nggak pada duit, sibuknya cari duit terus. Kapan mau fokus sama Tuhan? Padahal kalau firman Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, segala sesuatu itu yang kau makan, minum, pakai, ditambahkan Tuhan. Amin, saudara. Close ini yang saudara bicarakan akhir-akhir ini, Januari sampai Maret. Ini yang bikin kau connected to God. Dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan hilang khawatirnya, saudara. Makanya Filipi berkata seperti ini. Rasul Paulus berkata seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu dia katakan seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat itu bukan artinya kedatangan Yesus sudah dekat. Enggak. Artinya oleh karena karya Yesus di atas kayu salib, kita jadi dekat. Yang tadinya jauh terpisah oleh tirai bait Allah, saudara. Sekarang itu udah kebelah, kita jadi dekat, close dengan Tuhan. Karena itu hilang khawatir. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, dilanjutkan Paulus saat itu. Tetapi nyatakan sama Tuhan, karena udah dekat sama Tuhan, nyatakan kepada Tuhan seluruh kekhawatiranmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin, saudara. Close. Dekatlah sama Tuhan, maka engkau akan makin kenal hatinya. Yang lain-lain jadi nggak begitu penting. You don't sweat yourself for small things. Engkau akan melihat visi Allah yang besar. Dan sepanjang kamu ngikut visi Allah yang besar, engkau akan lihat segala sesuatunya ditambahkan. Orang yang hidup dalam visi Allah akan diikuti oleh provisi atau pemenuhan kebutuhan oleh Allah. Amin, saudara? Close. Yang kedua, saudara, yang mereka lakukan, saudara, adalah mereka committed. Mereka berkomitmen, berapapun harga yang harus saya bayar, saya harus selesaikan. Saya harus selesaikan panggilan jiwa ini untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun mereka harus taruhan nyawa. Cucuran darah, Daud berkata seperti ini. Masa aku minum air dari hasil cucuran darah? Artinya Daud ngelihat ada darah yang tercurah. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh 3 orang tersebut. Dan dia nggak mau. Dia komitmen. Menurut saudara kenapa orang ini bisa komitmen? Caranya supaya kalau saudara udah mulai kehilangan komitmen, semua jadi beban berat, semua kayak dipaksa-paksa sekarang. Saudara, saya mau katakan saudara, yang saudara lakukan, ingat bagaimana Tuhan menerima engkau di masa lalu. Mereka ingat betapa kacaunya, betapa hancurnya, betapa sampahnya hidup mereka dulu. Tetapi Tuhan terima apa adanya. Tuhan sambut dan latih dan ubah mereka sampai sedemikian rupa. Saudara, dilatih penyembahan, dilatih optimisme hidup, dilatih iman, dilatih semuanya. Saudara, mereka nggak mau melupakan itu. Itu yang membuat mereka komitmen. Komitmen artinya mengerjakan sesuatu yang dijanjikan sampai tuntas. Saudara,
Ingat, kalau saudara juga udah kehilangan komitmen suami istri, ingat masa lalu janji saudara. Kenapa orang itu bisa terima saudara? Amin saudara. Kenapa saudara bisa akhirnya bisa menikah? Ingat, saudara. Remember, don't forget, saudara. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan. Dulu dia gereja kita, saudara. Dia anak salah satu konglomerat, salah satu orang terkaya di Indonesia, saudara. Jemaat MDC Jakarta, saudara. Lalu dia pindah gereja. Tapi baik-baik sampai sekarang mereka masih pakai DKHB, saudara. Kenapa? Karena mereka punya visi dan butuh otonom, saudara. Lalu mereka keluar, tetap hubungan baik dan saya sering khotbah di gerejanya. Suatu kali saya diundang khotbah di gerejanya. Saya tahu ibu ini, saudara. Ibu ini karena memang orang yang dari keturunan yang mampu, saudara, yang punya. Dia itu sangat-sangat resik. Bahkan bagi saya kayaknya udah over lah dibandingin saya. Sesuatu yang saya anggap bersih aja bagi dia itu masih kotor. Jadi kalau ke kantor itu bersih, kinclong, bagus banget saudara. Lalu saudara, suatu kali saya datang nih diundang khotbah. Dia baru saja bangun gereja di daerah Rawakucing di Tangerang, saudara. Untuk yang isinya adalah pemulung-pemulung. Yang di daerah itu tempat pembuangan sampah, pembuangan akhir TPA, saudara, dekat Cengkareng sana. Lalu itu saudara, saya khotbah di situ isinya sekitar 150-an orang, saudara. Minta maaf, saudara, minta maaf. Waktu mereka puji nyembah dengan semangat, itu aromanya lumayan, saudara. Aromanya lumayan berasa waktu mereka keringat. Lalu begitu selesai, saya dalam hati sepanjang ibadah saya bilang, kok tahan ya ibu itu di sini, saudara. Saya aja agak ngerasa terganggu nih. Apalagi dia yang biasanya bersih banget, yang harum banget, saudara, biasanya. Akhirnya begitu turun, saudara, dikatakan, begitu selesai ibadah, dia panggil, Tommy, yuk kita salamin jemaat, yuk. Ayo bu, saya salamin deh jemaat. Tahu nggak, saudara, saya nyalamin biasa aja, saudara, sambil menikmati aroma yang agak kurang enak itu, saudara, ya, dari orang-orang yang sederhana itu. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Saya ngelihat ke samping dia ikut nyalamin. Setiap perempuan, saudara, yang lain, karena dia perempuan, laki-laki enggak, saudara, ya, perempuan yang lewat, saudara, dipeluknya. Wangi parfum mahal itu gabung, saudara, dengan bau keringat itu. Dipeluk satu-satu, dipeluk satu-satu. Saya tanpa sadar ngelihatin itu, saudara. Semuanya, hampir semuanya, saudara. Begitu ngeliat itu saya mau nangis. Air mata saya mulai menetes, saudara. Begitu selesai kami, yuk Tom makan di ruangan saya. Begitu kami makan, saudara, saya bilang karena saya kenal ibu ini. Bu, kok ibu bisa begini, bu? Saya bilang gitu. Dengan mata berkaca-kaca. Dia ikut nangis, saudara. Dia katakan, Tommy, satu kalimat ini, saudara, ini mengubah hidup saya. Dia bilang, Tommy, saya hutang banyak sama Tuhan. Dia berhutang. Tuhan dulu udah tolong saya luar biasa. Tuhan dulu udah selamatkan hidup saya. Apa jadinya kalau Tuhan gak tolong saya? Apa gunanya saya punya seisi dunia tapi saya kehilangan nyawa saya? Tuhan udah tolong saya. Tuhan udah begitu baik sama saya. Yang saya lakukan sekarang ini, bikin gereja di tempat yang tidak ada sama sekali menguntungkan buat dia. Benar-benar dia harus berkorban, terus menyangkal diri terus. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Dia lakukan itu. Karena dia nggak sanggup seumur hidup aku berhutang, nggak sanggup bayar. Sejak itu saya pegang kata-katanya itu, saya pakai jadi prinsip hidup saya. Saya adalah orang yang berhutang selamanya sama Tuhan. Saya nggak akan mundur apapun tantangannya untuk melayani Tuhan. Tuntas sampai tuntas, bertanding sampai akhir. Namanya komitmen. C yang ketiga. Mereka itu sehingga mereka bisa naik level karena mereka itu, yang pertama C, close dengan Tuhan. Yang kedua, mereka committed. Bukan hanya dengan Tuhan tetapi satu sama lain. Mereka bertiga komitmen sama-sama kerjasama menyelesaikan misi Tuhan itu, saudara. Yang ketiga, saudara, mereka courageous atau berani. Itu harus kita punya, saudara. Courageous, keberanian. Keberanian bukanlah absennya rasa takut. Setiap orang bisa ngerasain takut. Tetapi keberanian adalah kesadaran bahwa apa, saudara? Bahwa Tuhan yang di dalam kita, yang menyertai kita, lebih besar dari semua ketakutan kita. Amin, saudara. Rasa takut bisa muncul, kekhawatiran bisa muncul. Tetapi ingat, ada Tuhan yang lebih besar yang bareng-bareng kita. Itu yang buat kita courageous. Nah, kalau kita mau naik level, kami gereja di Jakarta punya misi luar kota di Papua, saudara.
Lebih tepatnya di Manado, saudara, tapi melayani khusus fokus untuk orang-orang Papua yang kuliah di Manado. Di Unima, saudara, Universitas Negeri Manado, saudara. Itu letaknya di daerah Rembokan Tataaran, saudara, di daerah Tondano, saudara. Di situ ada banyak banget, saudara, ada sekitar 1.000 mahasiswa Papua yang kuliah di situ di asrama. Kami berusaha jangkau mereka. Dan lewat pelayanan itu kami berhasil ngejangkau beberapa orang, saudara. Salah satu adalah jadi adik rohani saya, namanya Edi Weya dan Miller Murumere, saudara. Waduh, mereka ini luar biasa. Setelah mereka diterima, kan susah banget ya saudara mendidik orang-orang Papua dari latar belakang yang begitu berbeda dengan daya tangkap yang tidak semaksimal orang-orang kota. Karena memang pendidikan begitu buruk sebelumnya di tanah kelahiran mereka. Mereka harus berjuang saudara untuk bisa kuliah saudara. So mereka begitu berbeban, kami terima mereka dan akhirnya dimuridkan belajar dasar kekristenan. Sampai akhirnya kaget suatu kali mereka datang sama saya. Mereka minta didoakan. Kalian mau kemana? Kami mau penginjilan, Pak Tommy. Kemana penginjilan? Saya kaget, ini orang baru aja, belum lulus DK-nya, udah mau penginjilan, mau beritakan kabar baik, saudara. Mau kemana? Mereka kasih tahu satu suku. Kami mau ke Korowai. Saudara biar tahu Korowai, saudara. Korowai adalah satu suku yang paling less civilized, saudara. Sangat peradaban begitu kurang di sana. Tetapi dia terkenal di dunia karena arsiteknya. Karena mereka tinggal di namanya di high tree, saudara, high house, saudara. Rumahnya itu di atas puncak pohon, saudara. Karena sakingnya banyaknya binatang buas di sana. Mereka tinggal, saudara, di atas pohon, saudara. Orang-orang Korowai ini. Dan satu ciri orang Korowai, mereka itu belum ada sekolah, belum ada listrik, belum ada apa-apanya. Begitu sangat primitif. Dan masih makan orang. Masih penyembahan berhala. Banyak yang dibunuh di sana, saudara. Mereka mau pergi ke sana karena mereka tahu itu tempat itu seperti tidak terinjili. Kalian yakin? Iya. Apa yang kalian lakukan? Udah, kami nggak minta apa-apa, Kak Tommy. Saya tahu mereka terbatas secara dana. Tapi dia bilang, kami minta didoakan aja, berkati kami. Dan akhirnya mereka raising fund, mereka kumpulin, pinjam dari rektorat, pinjam Infocus, lalu pinjam bagaimana caranya, tapi akhirnya nggak dapat sih saudara, karena mereka mikir susah juga dapat listriknya, bawa genset. Akhirnya mereka cuma bawa diri, saya kira nggak jadi pergi, mereka jadi pergi. Naik kano, saudara, naik perahu, saudara, berhari-hari, saudara, akhirnya mereka nyampe di suku Korowai itu. Karena terbatas dananya mereka, jadi naik kapal, nyambung perahu, kayak gitu, saudara, menyusuri sungai sampai mereka ke sana. Dan begitu nyampe di sana, guide-nya itu bilang itu, kalian tahu nggak sih yang tour guide-nya mereka, yang ngantar mereka sampai ke sana? Sebenarnya ada yang udah bilang sama saya, ada yang udah nyantet kalian. Yang nyantet itu maksudnya yang udah kirim roh jahat untuk bunuh kalian. Tetapi mereka bingung, gak kena-kena. Saudara, itu jadi pintu masuk bagi mereka untuk beritakan Injil. Singkat cerita, sampailah mereka di suku Korowai, saudara. Mereka, puji Tuhan, dijagai dengan penuh keberanian mereka beritakan Injil. Dan pulang-pulang mereka membawa satu anak dari Korowai yang benar-benar bisa yang percaya berita yang mereka dengar untuk disekolahkan di Tondano, saudara. Karena di sana nggak ada sekolah. Mereka bawa keluar dan sekarang anak itu ikut beribadah bersama-sama dengan mereka. Waktu mendengar cerita mereka kami undang ke Jakarta untuk kesaksian juga, saudara, di hari pekan misinya kami, saudara. Mendengar cerita itu, saya tahu kenapa mereka melakukan itu. Begitu courageous, begitu berani. Yang tadinya, ya diterima aja udah syukurlah. Jadi anak Tuhan, tapi ternyata mereka jadi anak Tuhan yang begitu militan. Kenapa, saudara? Karena mereka ingat ada kasih yang telah menerima mereka itu. Kasih yang telah menerima mereka, tidak membiarkan mereka tetap apa adanya. Mereka jadi pribadi yang luar biasa, jadi militan. Close, committed, courageous. Kiranya 3 hal ini kita usahakan, kita kerjakan, dan dengan anugerah Tuhan kita akan naik level, kita jadi arise and shine, muncul di panggung, karena seluruh dunia sekarang sedang menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan kita hanya bisa close, committed sama courageous ini apabila kita dipicu satu.
yaitu telah menerima kasih dari Tuhan yang sempurna. Wow, tepatlah ayat firman Tuhan yang berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan, menyelenyapkan segala keraguan, sehingga kita bisa meninggalkan kenyamanan kita, bangkit, bersinar, menjawab panggilan Allah, mengubah kerinduan Allah menjadi kewajiban untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini meneguhkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa buat jemaat MDC Bogor dan sekitarnya, biar mereka Tuhan dilawat dengan cinta kasih Tuhan. Mata mereka terbuka, pintu hati mereka terbuka, melihat betapa ajaib, betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang telah menerima mereka. Dan kesadaran akan kasih itu membawa mereka naik level. Mereka nggak mau sia-sia, mereka nggak mau biasa-biasa, mereka mau jadi anak Tuhan yang dewasa, yang militan, yang close, yang committed, yang komitmen sama Tuhan, dan courageous, yang berani Tuhan dipakai bagi agenda-agenda kerajaan Allah. Segala beban, kekhawatiran, segala permasalahan hidup yang mengalihkan fokus kami jadi sibuk sama hal-hal yang materi, hal duniawi, Tuhan. Tolong kami, bantu kami untuk mengalihkan itu Tuhan. Mengembalikan fokus kami hanya kepada Tuhan saja. Dan sementara kami mencari Tuhan, aku memberkati jemaat-Mu. Apa saja yang mereka doakan, segala kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, dan kebutuhan mereka untuk jadi berkat bagi sesama, Engkau mencukupkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur untuk perpuluhan, persembahan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, bisa Bapak, Ibu, Saudara kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Saudara. Untuk rekening dana pembangunan, ada perubahan nomor rekening, mohon diperhatikan oleh jemaat. Untuk perpuluhan, persembahan juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO atau GoPay dengan men-scan QR Code di layar atau menggunakan nomor akun 08179882 Jadi untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dua cara, yaitu transfer ke rekening BCA seperti biasa dan melalui OVO atau GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya diadakan online. Jadi untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 6 dan 7 Maret 2021 diadakan secara online. Kebaktian diadakan secara online dan dapat diakses mulai hari Sabtu jam 17.00 WIB melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Doa Jemaat Rabu Online rutin diadakan setiap Rabu malam jam 18.30 WIB. Pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 akan dilayani Pastor Marco Simanjuta dengan tema Rise and Pray. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom bisa Bapak Ibu lihat di layar. Doa Fajar Senin online rutin diadakan setiap Senin pagi jam 05.30 WIB. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom bisa Bapak Ibu lihat di layar. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Dan setiap kesan, ayo terus melakukan penjangkauan jiwa baru. Seperti yang dilakukan oleh kesan teman-teman kita. Tetap menjangkau walaupun di masa pandemi. Alpha Cross Online adalah kursus yang membahas pertanyaan seputar kehidupan ditinjau dari sudut pandang Kristen dalam suasana santai dan menarik. Ada game berhadiah, video pengajaran yang seru, dan diskusi yang akrab. Alpha Cross Online dimulai tanggal 14 Maret 2021. Untuk Bogor, Depok, dan Tangsel ada Alpha Remaja, Alpha Youth, dan Alpha Keluarga. Alpha Cross ini gratis. Jemaat dapat mengajak keluarga atau sahabat untuk ikut dalam Alpha Cross Online. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam kesan, dapat mengikuti Alpha Cross juga. Untuk info Alpha lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Eva atau Ibu Agnes
dengan nomor telepon yang tertera di layar. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 16.45 WIB atas nama Bapak Tatang Setiawan, orang tua dari Ibu Yeni dan Bapak Kiki, anggota kesan Bapak Peter dan Ibu Susan. Kami segenap keluarga besar MDC Bogor, Depok dan Tangsel turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya hidup di keluarga yang sangat keras. Sering sekali saya tidak merasa nyaman jika berada di rumah. Saya pun mencari kenyamanan itu di luar rumah, yaitu dengan meminum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bahkan saya terjebak dalam dunia seks bebas. Dan membuat saya harus mempunyai anak di luar pernikahan. Kejadian ini membuat saya sangat jauh sekali dari Tuhan, dan yang saya rasakan hanyalah kehampaan. Hidup saya benar-benar berantakan. Suatu hari, saya diundang untuk ikut alfa oleh salah satu teman saya. Karena badan saya banyak tato, jadi saya masih bingung saat itu. Saya khawatir dianggap orang yang tidak baik dan takut dipandang rendah. Namun, setelah saya bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke alfa dengan harapan ada kenyamanan saat saya berada di dalam komunitas. Dan ternyata benar. Saya baru pertama kali ini merasakan penerimaan. Rasanya lega sekali. Karena orang yang datang ke alfa semuanya menyapa saya tanpa ada sikap yang menghakimi. Dengan mengikuti sesi-sesi di alfa, saya dapat mengerti apa itu kasih tanpa syarat. Saya menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata dan Ia hidup untuk menerima saya apa adanya. Sekarang saya memulai kehidupan baru dengan belajar memulai melayani Tuhan dan sesama. Saya pun tidak takut lagi untuk menghadapi setiap masalah, karena saya tahu kepada siapa saya harus berlari, Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Tommy Simanjuntak. Bagaimana Arise and Shine dicontohkan dengan begitu gamblang hubungan para triwira kepada Daud yang begitu erat membuat mereka memiliki kekuatan dan memiliki komitmen untuk terus menopang Daud dalam kehidupannya sebagai raja. Karena itu, mari kita belajar seperti para triwira melekat kepada Daud. Demikian kita untuk mengalami Rise and Shine harus semakin erat dengan Tuhan, supaya kita mengerti isi hatinya Tuhan dan diberi keberanian untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Bapak Ibu sekalian, serta memelihara kita terhadap yang jahat. Diberkati untuk semakin erat kepada Tuhan dan memiliki keberanian untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menerima berkat boleh bersama berkata, Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.